Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 ingin membahas dari pemasaran internasional pada PT JNE dan PT Nestle. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ariantono Prasetyo dengan NIM akhir 208. Saya Chris dengan NIM belakang 231. Saya Dewa Ramadhani dengan NIM akhir 172. Saya Ulia Putri Sauna dengan akhiran NIM 025. Saya Cantika Amelia dengan NIM akhir 125. Saya Cinta Albertina dengan NIM akhir 196. Dan saya Ulia Salsabila dengan NIM akhir 187. Berikut pembahasannya. Ini adalah cerita perjalanan perusahaan JNE. Era merintis tahun 1990 sampai 1999. Pada 26 November 1990, JNE didirikan oleh H. Suprapto Suparno, Gideon Wirasaputra, Irawan Saputra, Johari Zain, Chandra Vireta, Sulasmo, Nuraini, Rafael Rusmadi yang diresmikan di Yayasan Tunanetra dan Yatim Piatu di Kampung Makassar, Jakarta Timur. JNE mengawali kantor pertamanya dengan bermodalkan 100 juta dengan 8 orang di sebuah rumah di Jalan Kaji dengan perlengkapan seadanya. Partner yang terus bertambah membuat JNE membuka cabang di berbagai kota. Cabang pertama didirikan adalah Bandung, Semarang, Medan, Yogyakarta, Denpasar. JNE berfokus pada ekspansi global dengan menyediakan layanan pengiriman yang cepat, terjangkau, dan efisien, serta menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan dinamika lingkungan perdagangan nasional dan memperhatikan aspek sosial budaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan global secara lebih spesifik. Selanjutnya saya akan menjelaskan STP, yaitu segmentasi, penargetan, dan pemposisian. Jadi dalam tahap segmentasi itu, JNE membagi pasar berdasarkan faktor geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Misalnya mereka mengidentifikasi kebutuhan pengiriman yang berbeda antara kota besar, kota kecil, dan daerah pedesaan. Tahap penargetan. Di dalam tahap ini, JNE memilih segmen pasar yang paling potensial dan menguntungkan, seperti UMKM yang memerlukan layanan pengiriman cepat untuk mendukung operasional bisnis mereka. Cara bagaimana PT JNE untuk memasuki pasar di daerah global. Oke, jadi sebenarnya PT JNE ini udah merupakan perusahaan logistik yang nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Karena ya kita tahu lah, dia tuh udah terkenal banget dan dipakai oleh masyarakat. Akan tetapi PT JNE ini belum merasa puas sehingga dia mau memperluas pasarnya. Jadi ketika udah ada beberapa strategi-strategi yang mereka siapkan. Dan IPO pun juga diharapkan untuk menyumbang dana sebesar 2-3 miliar untuk mengakuisisi perusahaan ketika beraktivitas di luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ekspor, import, dan sourcing. Jadi pada tahap ekspor, PT JNE menyediakan layanan pengiriman internasional yang memungkinkan pelanggan untuk mengirim barang ke luar negeri. Ini termasuk kerjasama dengan mitra logistik global untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan aman. Terus dan yang kedua ada tahap import, yaitu pada tahap ini JNE membantu pelanggan dalam mengimpor barang dari luar negeri ke Indonesia dengan menyediakan layanan pengiriman yang mencakup proses bea cukai dan dokumentasi yang diperlukan. Terus yang terakhir ada tahap sourcing. Jadi pada tahap ini JNE dapat membantu perusahaan dalam kegiatan sourcing dengan menyediakan layanan logistik untuk pengadaan barang dari pemasok dalam dan luar negeri. Oke, selanjutnya kita masuk ke beberapa produk-produk yang ditawarkan oleh PT JNE. Pertama ada JNE Express. JNE Express ini menawarkan penjemputan dan pengantaran paket dan dokumen dengan layanan 8.100 counter. Kedua ada JNE Logistik. JNE Logistik itu menyediakan pengiriman barang dan dengan armada lengkap serta layanan pindahan rumah. Oke, selanjutnya itu ada layanan transportasi. Itu ada FTL dan LTL. FTL itu merupakan layanan pengiriman muatan truk penuh dengan pilihan jenis kendaraan berupa Wingbox, Fuso, CDE, dan CDD. Yang terakhir ada LTL. Kalau FTL itu dengan full, kalau LTL itu pengiriman kurang dari muatan truk. Yang dimana ada beberapa pengiriman berbagi satu truk. Dalam penerapan Global Marketing Communication, JNE melakukan strategi global advertising, yaitu melalui sosial medianya Instagram dan Facebook, di mana JNE mengunggah poster-poster mengenai jasa layanannya dan mengenai informasi
diskon ataupun promo yang sudah berlaku. Selain itu, JNE juga menggunakan strategi Flores Promotion dengan memberikan diskon untuk pengiriman paket nasional maupun internasional, dan pemberlakuan JNE Loyalty Card, yaitu kartu keanggotaan pelanggan yang dapat memberikan banyak keuntungan untuk para penggunanya. Good food, good life, Nestle. 150 years ago, our founder Henri Nestle inspired us to push boundaries, motivated us to strive for continuous improvement, and always deliver excellence. In 1873, we started building our presence among Indonesian families, offering tastier and healthier choices from generation to generation. Untuk memasuki dan memperluas pasar pada global, Nestle melakukan berbagai strategi pemasaran internasional untuk melakukan ekspansi ke berbagai negara di dunia. Nestle mempersiapkan diri dengan melakukan segmentasi pasar untuk menyesuaikan produknya dengan kebutuhan pasar negara yang dituju. Selain itu, Nestle juga selalu menyesuaikan diri dengan perubahan dan dinamika ekonomi di pasar global seperti inflasi dan nilai tukar, pasar saham dan investor, serta kebijakan ekonomi dan regulasi pemerintah. Selanjutnya ada Global Trade and Development Nestle dengan melakukan kerjasama. Tahun 2021 melakukan kolaborasi dengan organisasi internasional, 2022 melakukan kerjasama dengan petani lokal, dan 2023 melakukan kemitraan dengan UMKM. Selanjutnya ada lingkungan sosial dan budaya Nestle, ada Nestle Health Research Center, Nestle Maggi bertujuan mendukung tradisi lokal, dan Nestle Nescafe Dolce bertujuan melestarikan budaya lokal. Selanjutnya ada lingkungan politik, hukum, dan regulasi. Politik 2023 bergabung dengan sekelompok kerjasama sistem pangan. 2022 menerbitkan laporan HAM dan regulasinya berkomitmen daur ulang kemasan. Yang terakhir ada STP, segmennya susu bayi untuk bayi, produk kesehatan untuk lansia, dan untuk targetnya produk nutrisi untuk anak-anak dan produk air kemasan untuk pasar premium. Selanjutnya ada positioning, yaitu melakukan mempertahankan kualitas dan melakukan inovasi produk. Saya akan menjelaskan strategi ekspor-impor sourcing, global marketing entry, serta keputusan produk dan merek dari perusahaan Nestle. Nestle memiliki rantai pasokan global yang luas. Nestle sendiri memanfaatkan sumber bahan bakunya dari berbagai negara. Contohnya, Nestle mengimpor bahan baku seperti kakao, kopi, susu dari negara-negara penghasil utama. Dengan jaringan pasokan yang kuat, Nestle memastikan kualitas dan keberlanjutan bahan baku dari produknya. Nestle menggunakan berbagai saluran pemasaran global untuk mendistribusikan produknya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa saluran yang digunakan antara lain distributor dan agen lokal, di mana Nestle bekerja sama dengan distributor dan agen lokal di Indonesia untuk mendistribusikan produk mereka ke berbagai wilayah di negara ini. Seperti kemitraan dengan koperasi peternak susu lokal untuk memastikan transportasi susu yang berkelanjutan. PT Nestle juga telah membangun reputasi yang kuat dalam strategi komunikasi pemasaran yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga menginspirasi pelanggan tentang manfaat dan nilai produk mereka. Melalui berbagai kanal seperti label produk yang jelas, kampanye aktif di media sosial, dan komunikasi langsung di tempat penjualan, Nestle secara konsisten menyoroti kualitas tinggi dari produk-produknya. Dalam mempromosikan penjualannya, Nestle sering mengadakan program diskon, penawaran seperti beli susu 1 gratis 1, atau bundling produk dengan harga yang istimewa untuk menarik konsumen. Dalam hal ini, bentuk khusus komunikasi pemasaran Nestle aktif dalam berbagai kegiatan seperti sponsor, acara kerjasama dengan influencer atau tokoh masyarakat untuk memperkuat produk mereka, dan mengembangkan konten digital yang menarik untuk media sosial. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.